disajikan bagi kita semua. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kelompok 4, kelas B akan memaparkan video mengenai hukum ketenagakerjaan. Simak videonya ya. Happy watching! Pengertian hukum ketenagakerjaan itu dan apa arti dari ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, hukum ketenagakerjaan atau yang bisa disebut hukum buruh merupakan suatu bagian dari hukum yang berhubungan dengan aturan yang ditujukan untuk para tenaga kerja atau buruh. Sifatnya perorangan atau kolektif. Lalu, arti dari ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja. Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 69, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, hukum ketenagakerjaan mengatur mengenai aturan hukum, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, kesepakatan kerja, ketentuan upah, jaminan keamanan dan kesehatan pada saat pekerja berada dalam lingkungan pekerjaan, perjanjian kerja bersama, memastikan tidak adanya diskriminasi pekerja, memastikan adanya hak untuk melakukan mogok kerja, adanya jaminan kesejahteraan pekerja dan keluarga pekerja, serta jaminan upah atau pendapatan. Oh iya, landasan hukum ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai subjek dan objek hukum ketenagakerjaan. Subjek hukum terdapat 3, yang pertama yaitu pekerja. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membahas mengenai ketenagakerjaan, pekerja merupakan semua orang yang bekerja kepada siapapun, kepada perorangan, badan hukum atau badan lainnya yang berhak menerima imbalan atau upah dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang memperjalankan perusahaan dengan memberikan pekerjaan bagi orang lain dan pemberian imbalan berupa upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh si pekerja. Yang ketiga, organisasi buruh atau serikat pekerja adalah alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam memperbaiki nasibnya. Lalu kita akan membahas objek hukum ketenagakerjaan. Objek hukum ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang dijadikan tujuan diberlakukannya hukum ketenagakerjaan. Yang menjadi objek hukum ketenagakerjaan terdapat 2, yaitu yang pertama, sanksi hukum yang terlaksana dengan baik yang bersifat administratif maupun sanksi pidana akibat dari pelanggaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu ganti rugi yang terpebui bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya awan prestasi atau ikrar janji yang dilakukan oleh pihak lain dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Loggeman sendiri berpendapat bahwasanya lingkup berlakunya suatu hukum ialah suatu bidang atau keadaan di mana kaidah hukum itu berlaku. Dalam lingkup laku pribadi, yang mana hal ini berhubungan erat dengan apa atau siapa yang dibatasi oleh kaidah suatu hukum. Dan dalam lingkup laku menurut wilayah yang juga berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang oleh kaidah hukum dibatasi. Dan dalam lingkup laku menurut waktu, yang merupakan pengaturan mengenai kapan waktu suatu peristiwa atau kejadian tertentu diatur oleh kaidah suatu hukum. Dan yang terakhir yaitu merupakan lingkup waktu menurut hal ihwal yang juga berhubungan dengan suatu apapun dari kaidah jika hal tersebut menjadi objek pengaturan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diterangkan bahwasanya hukum ketenagakerjaan adalah sengumpulan peraturan tentang segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan dari pengertian tersebut dapat kita ketahui dan dapat kita simpulkan bahwasanya hukum ketenagakerjaan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama sebelum masa kerja, yang kedua selama masa kerja, yang terakhir sesudah masa kerja. Selanjutnya adalah asas hukum ketenagakerjaan. Terdapat dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan. Terdapat 4 asas. Yang pertama adalah asas terbuka. Di sini, pemberian informasi harus jelas mengenai jenis pekerjaan, besarnya upah, serta jam kerja, agar tidak terjadi perselisihan pada saat tenaga kerja ditempatkan. Yang kedua adalah asas bebas. Para pencari kerja dibebaskan untuk memilih jenis pekerjaan, serta para pemberi kerja dibebaskan untuk memilih tenaga kerja. Yang ketiga adalah asas objektif. Para pemberi kerja diharuskan untuk objektif dalam memilih tenaga kerja, serta tidak mementingkan pada kepentingan tertentu. Yang keempat adalah asas adil dan setara. Di sini, penempatan tenaga kerja diharuskan berdasarkan kemampuan serta tidak didasarkan pada ras, jenis kelamin, agama, serta aliran politik tertentu. Oke,
Oke, jadi selanjutnya ada sumber hukum ketenaga kerjaan. Sumber hukum ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini berbentuk perundang-undangan, yaitu yang pertama ada undang-undang tentang ketenaga kerjaan, yang kedua ada undang-undang tentang serikat buruh atau pekerja, yang ketiga ada undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sumber-sumber hukum yang terpenting secara umum dan mendasar yaitu yang pertama, ada perjanjian-perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perundang-undangan untuk hal-hal khusus. Yang keempat, peraturan dan keputusan menteri. Yang kelima, kesepakatan kerja bersama. Yang keenam, presiden. Yang ketujuh, peraturan kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedelapan, perjanjian kerja individual. Yang kesembilan, instruksi oleh majikan atau pemberi kerja. Yang kesepuluh, doktrin hukum. Sumber-sumber hukum, perburuhan, dan ketenaga kerjaan menurut Supomo yaitu yang pertama, undang-undang. Yang kedua, peraturan lainnya yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, ataupun keputusan instansi lainnya. Yang ketiga, kebiasaan. Yang keempat, putusan. Yang kelima, perjanjian. Yang keenam, traktat. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Thank you guys semuanya yang udah lihat videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.